Shalom, selamat pagi Amang Inang dan seluruh jemaat. Marilah kita bersatu hati berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga yang telah memberkati kami, menjagai kami dari malam yang gelap dan mengantarkan kami pada pagi hari yang penuh dengan sukacita ini. Kami mau sambut pagi ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun, mengajari kami, menguatkan kami untuk senantiasa menjalani hari-hari hidup kami ini. Bapa, dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Esra pasal 1 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dapatkah kita bayangkan betapa bahagianya seorang tawanan ketika dia dibebaskan? Betapa bahagianya seorang jajahan ketika dia dimerdekakan? Betapa bahagianya seorang yang tadinya mengidap penyakit namun kini telah diberitahukan oleh dokter bahwa dia telah sembuh dan pulih total. Dan itu akan menjadi kebahagiaan yang mungkin tidak bisa dilupakan. Atau dalam perjalanan hidupnya itu menjadi momen yang paling indah, yang paling menyenangkan, yang paling membahagiakan, yang tidak akan pernah dia lupakan. Saudaraku, demikian juga halnya dengan perjalanan sejarah bangsa Israel. Dalam Esra pasal 1 kita melihat bahwa bangsa Israel diizinkan pulang ke Yerusalem. Masa perbudakan telah selesai 70 tahun lamanya. Hal ini akan menjadi pengalaman yang indah, yang menyenangkan bagi bangsa itu ketika mereka dapat kembali pulang ke kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Hal ini terjadi pada masa kerajaan Kores. Pada waktu itu Raja Kores telah mengalahkan Babel. Dia disertai oleh Tuhan dan Tuhan menggerakkan hatinya. Dia menang, dan setelah kemenangan itu Raja Kores menyuruh agar bangsa Israel, orang-orang buangan, kembali pulang ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Bahkan raja itu mengusulkan, menyuruh mereka untuk mendirikan rumah Tuhan. Bukankah ini hal yang unik, saudaraku? Biasanya yang kita ketahui adalah seorang tawanan, seorang jajahan, seorang budak pasti akan tertekan, pasti akan tertindas, pasti tidak memiliki kebebasan, atau tidak akan mendapat perhatian oleh pimpinan ataupun rajanya. Namun berbeda halnya dengan Raja Kores yang digerakkan hatinya oleh Tuhan, yang disertai dalam peperangan. Dia justru ingin dan membebaskan bangsa Israel, menyuruh mereka pulang ke kampung halamannya dan menyuruh mereka untuk mendirikan rumah Tuhan di sana. Saudaraku yang kekasih, benarlah seperti yang tertulis dalam ayat 3 yang menjadi renungan kita. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Tanpa ada pertimbangan satu dan lain hal, Raja Kores mengizinkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem dan mendirikan rumah Tuhan di sana. Saudaraku yang kekasih, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Jika waktunya telah tiba, jika saatnya telah tiba, Allah banyak punya cara untuk menolong umatnya. Allah memiliki banyak hal yang dapat dia lakukan untuk melepaskan umatnya, orang yang dia kasihi, dari perbudakan atau dari permasalahannya. Allah sendirilah yang mengubah hati Kores. Allah sendirilah yang menjamah hati Kores. Allah sendirilah yang menggerakkan hati Kores, sehingga dia mengizinkan bangsa itu kembali pulang ke kampung halamannya. Sungguh benar dan sangat menarik apa yang dikatakan Raja Kores dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama dia katakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Allah selalu menyertai umatnya. Allah selalu menjaga umatnya. Allah selalu melindungi umatnya. Allah tidak pernah melupakan setiap perkataan, setiap janji yang dia sampaikan kepada umatnya. Dan ini nyata dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Setelah 70 tahun lamanya, bangsa itu kembali pulang dari pembuangan. Saudaraku, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Jangan batasi cara Allah bekerja dalam hidupmu. Mungkin saudara punya banyak masalah. Mungkin saudara punya banyak pergumulan. Mungkin saudara punya banyak tantangan yang secara pemikiran saudara sendiri sangatlah mustahil bahwa persoalan itu dapat terselesaikan. Sangatlah mustahil kalau saudara bisa tertolong. Sangatlah mustahil kalau saudara bisa lepas dari tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kamu alami pada saat ini. Ingatlah saudaraku, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong umatnya. Tuhan kita Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha penyayang. Dia selalu menepati janjinya, menyertai, menjaga, melindungi setiap orang yang mengasihi dia. Untuk itu tugas kita adalah mari percaya terhadap rancangan Tuhan dalam hidupmu. Mari percaya terhadap perkataan Tuhan dalam hidupmu. Mari percaya terhadap janji Tuhan dalam hidupmu. Hidupilah, karena pada waktunya Allah akan bertindak. Pada waktunya Allah akan menolongmu. Pada waktunya Allah akan menjawab setiap doa-doa dan permohonanmu. Dan pada waktunya Allah akan bertindak memenangkanmu atas setiap pergumulanmu. Untuk itu, saudaraku, jangan menyerah. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya akan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati kami agar kami dapat menerima, memahami, dan tidak hanya mendengar, tapi juga menghidupi firman Tuhan. Biarlah kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami umat-Nya. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan selalu tepat dan menepati janjinya kepada kami. Asalkan kami mau setia, percaya kepada Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan. Untuk itu Bapa yang di sorga, berikan kami hikmat, kekuatan, dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menghidupi firman Tuhan ini. Bapa yang di sorga, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami Tuhan, keluarga kami pribadi lepas pribadi, anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, mereka yang berjuang. Kaulah yang memberkati mereka Tuhan. Baik mereka yang bekerja, sertailah pekerjaannya. Dan yang mencari pekerjaan, tolong Tuhan, berikanlah pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Mereka yang berduka, hiburkanlah Bapa. Mereka yang lemah, kuatkanlah Tuhan. Agar setiap kami boleh merasakan dan meyakini dan mengimani bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih, yang menyertai kehidupan kami. Bapa yang di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.